Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbison Amnan dengan NIM 2310678. Di sini saya akan memaparkan juga menjelaskan materi mengenai perkembangan perfilman Indonesia. Lanjut. Pertama, ada sejarah perfilman Indonesia. Sejarah perfilman Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, ketika film-film pertama diproduksi dan diputar di bioskop-bioskop yang tersebar di berbagai kota di Hindia Belanda. Meskipun mengalami pasang surut, perfilman Indonesia terus berkembang dan mendapatkan pengakuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan dukungan yang terus meningkat, industri perfilman Indonesia memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan bersaing di pasar perfilman global. Lanjut. Lalu ada era kebangkitan perfilman Indonesia. Pada setiap era menunjukkan kebangkitan juga perkembangan perfilman Indonesia. Sedikit demi sedikit Indonesia semakin maju dalam dunia perfilman nasional juga internasional. Yang pertama ada era awal 1900 hingga 1920-an. Film-film pertama di Indonesia diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Belanda pada awal abad ke-20. Film-film ini umumnya berisi tentang kehidupan sehari-hari di Hindia Belanda. Salah satu film Indonesia pertama yang terkenal adalah Lutung Kasarung yang dirilis pada tahun 1926. Lanjut. Lalu ada era perkembangan 1930 hingga 1940-an. Pada era ini, industri perfilman Indonesia mulai berkembang dengan munculnya studio-studio film nasional seperti Trans Film dan Star Film. Film-film pada masa ini lebih beragam, termasuk film-film berbahasa Melayu yang diproduksi di studio-studio Hindia Belanda. Salah satu sutradara terkenal pada masa ini adalah Albert Lee. Lanjut. Lalu ada era kemerdekaan 1950 hingga 1960-an. Setelah kemerdekaan Indonesia, industri perfilman Indonesia mengalami perkembangan pesat dengan munculnya studio-studio film nasional seperti Perpins dan Persari. Film-film pada masa ini sering mengangkat tema-tema nasionalisme dan patriotisme. Beberapa film terkenal pada masa ini adalah Darah dan Doa. Lanjut. Lalu ada era krisis 1970 hingga 1990-an. Industri perfilman Indonesia mengalami masa-masa sulit pada era ini akibat berbagai faktor termasuk krisis ekonomi dan peningkatan popularitas film-film Hollywood. Meskipun demikian, masih ada beberapa film yang berhasil mencuri perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Catatan Si Boy dan Pengkhianatan G30 SPKI. Lanjut. Ada era kebangkitan 2000 hingga sekarang. Industri perfilman Indonesia mengalami kebangkitan pada awal abad ke-21 dengan munculnya film-film yang sukses secara komersial dan artistik. Banyaknya film-film yang diproduksi dan diterima dengan baik oleh masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk program-program pengembangan perfilman menjadi faktor utama dalam perkembangan industri perfilman Indonesia saat ini. Lanjut. Lalu ada beberapa film di era kebangkitan 2000 hingga 2010. Pertama ada Petualangan Sherina, yang kedua ada Pintu Terlarang, yang ketiga ada Laskar Pelangi, lalu yang keempat ada Apa Dengan Cinta. Lanjut. Era kebangkitan 2010 hingga 2020. Yang pertama ada Wiro Sableng, kedua Pengabdi Setan, ketiga Tenggelamnya Kapal Penderwick, juga keempat Mariposa. Lanjut. Era kebangkitan 2020 hingga 2024. Ada Milea Suara Dari Dilan, lalu ada Siksa Kubur, Ngeri Sedap, dan The Architecture of Love. Lalu ada pencapaian film-film Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Adapun film-film yang memiliki banyak pencapaian di nasional dan internasional ini jadi bentuk nyata perkembangan film Indonesia yang semakin maju. Yang pertama, KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari meraih 10 juta penonton ketika pertama kali tayang di bioskop Indonesia. Ini menjadikannya film bergenre horor pertama yang mendapat 10 juta penonton. Lanjut. Lalu ada Agak Lain. Agak Lain menjadi salah satu film 2024 yang menembus 9 juta penonton. Ini menjadikannya film pertama yang menembus angka terbesar di tahun ini. Lanjut.
Lalu ada Badarawuhi di Desa Penari. Badarawuhi di Desa Penari jadi salah satu film Indonesia yang didukung oleh teknologi IMAX. Dan film ini pun tayang di Amerika dengan dukungan Lionsgate. Lanjut. Lalu ada Gundala. Gundala sebagai film superhero Bumi Langit Cinematic Universe juga sebagai film bergenre superhero universe pertama di Indonesia. Film Gundala tayang di beberapa negara. Kisah Gundala ini sebagai pembuka bagi kisah para superhero selanjutnya. Beberapa film Bumi Langit Cinematic Universe yang telah tayang ialah Sri Asih 2022, lalu Virgo and the Sparkling 2023, dan Tira series Disney Plus 2023. Lanjut. Ini dia beberapa poster dari Bumi Langit Cinematic Universe. Yang pertama ada Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pierce. Lalu kedua ada Virgo and the Sparkling yang diperankan oleh Jara Adisti. Juga ada Tira yang diperankan oleh Chelsea Islan. Lanjut. Film-film yang mendapatkan penghargaan di internasional. Pengabdi Setan berhasil meraih predikat film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan Overlook Film Festival. Lalu ada skala yang berhasil meraih penghargaan kategori International Future Fiction Competition dalam Adelaide International Film Festival 2018 di Australia. Lalu ada Yuni berhasil meraih penghargaan Platform Prize dalam Festival Film Internasional Toronto 2021. Lalu ada Dear to Me berhasil meraih penghargaan dalam First Step Award 2021 sebagai Best Short and Animated Film. Lanjut. Sutradara, aktris, aktor kebanggaan Indonesia. Dalam suksesnya perkembangan perfilman Indonesia, ada beberapa sutradara, aktris, dan aktor yang berperan penting untuk memajukan perfilman Indonesia. Lanjut. Ini dia aktris dan aktor kebanggaan Indonesia. Yang pertama ada Pevita Pierce, lalu yang kedua ada Abimana Arya Satya, ketiga Aryo Bayu, Tara Basro, Reza Rahadian, Dian Sastro, Putri Marino, Iqbal Ramadan, Vanessa Priscilla, Rio Dewanto, Chelsea Islan, dan Nicholas Saputra. Lanjut. Lalu ada sutradara kebanggaan Indonesia yaitu Angga Sasongko, Mira Lesmana, Awi Suryadi, Kimo Stambul, Timo Jahtanto, juga Joko Anwar. Lalu ada aktris dan aktor kebanggaan Indonesia yang lain, Sherina Cinnamon, Angga Yunanda, Marcel Timothy, Vino G. Bastian, Laura Basuki, Jo Taslim. Lanjut. Lalu ada aktris dan aktor legendaris yaitu Ayu Laksmi, Slamet Raharjo, Jajang Cenur, Yayu Unru, Christine Hakim, dan Aswendi Nasution. Lalu juga ada aktris dan aktor cilik kebanggaan Indonesia yaitu Widuri Putri, Mujati Ramdan, Sandrina Michelle, Endi Arfian, Nafiza Patiarani, juga Nasar Anus. Lalu kesimpulan, perkembangan perfilman Indonesia dari masa ke masa semakin maju dari segi produksi, sutradara, akting, dan kualitas. Hal ini menjadi acuan untuk kita sebagai penonton maupun pencipta film untuk lebih berimpro, juga berkreativitas di masa depan. Lanjut. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya paparkan memberikan manfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.